Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan ngebahas pengujian hipotesis dua sampel yang berpasangan. Nah, beda dengan video sebelumnya merupakan independen atau hubungan data satu dengan data dua tidak saling berhubungan. Nah, di sini kita akan ngebahas yang berhubungan atau saling berpasangan. Maksud data yang berpasangan adalah ada keterkaitan antara kedua data tersebut. Contohnya kita lihat pada contoh kasus yang kedua ini. Diketahui untuk mengetahui persaingan dengan perusahaan roti lain, roti produksi PT Duta Makmur yang selama ini dikemas secara sederhana akan diubah kemasannya. Untuk itu, pada 15 daerah penjualan yang berbeda, dilakukan pengamatan dengan mencatat penjualan roti dengan kemasan lama yang dilambangkan dengan kemasan satu, kemudian kemasan yang baru dilambangkan dengan kemasan yang kedua, dan kemudian dicatat tingkat penjualan roti dengan kemasan yang baru pada 15 daerah yang sama. Nah, di sini kita lihat data pertama dan data kedua itu sama-sama data dari perusahaan PT Duta Makmur terhadap perusahaan rotinya. Namun yang membedakan adalah yang baru dan yang lama. Berarti di sini menggunakan pirate atau data berpasangan. Nah, untuk kita lihat pada materinya, eh, pada data berpasangan di sini ada dua uji, yaitu ada uji satu arah dan ada juga uji dua arah. Yang uji satu arahnya banyak kemungkinan yang sudah kita bahas kemarin, yaitu kecil sama, besar sama, kecil atau besar. Nah, uji dua arah itu menggunakan tanda persamaan dan pertidaksamaan saja. Untuk statistik ujinya, kita lihat pada di sini, T adalah D bar dikurang D0 per sigma D per akar N. Atau SD-nya bisa menggunakan akar sigma D kuadrat dikurang sigma D yang dikuadratan per 6 per N kurang 1. Nah, di sini kita akan menggunakan 3 software lagi, yaitu software SPSS, Minitab, dan Excel. Yang pertama kita menggunakan software SPSS. Nah, seperti biasa, pertama kita input dulu datanya dari Excel. Nah, pertama kita buat kemasan 1 dan kemasan 2-nya. Di sini kita buat dulu pada bagian SPSS-nya pengaturan dari kolom 1 dan kolom 2-nya. Kita kontrol dulu datanya saja, kontrol C, kemudian pergi ke SPSS. SPSS kita buat dulu kolom-kolom yang kita buat datanya. Yang pertama kolom kemasan, kemasan pertama atau kemasan 1, dan kolom yang kedua kemasan 2. Kemudian kita hapus saja desimalnya. Kemudian kita pergi ke bagian data view dan kita kontrol V bagian data isinya. Kemudian, karena kita menguji pirate sample test atau uji dua sampel menggunakan data berpasangan, menggunakan uji T, maka kita pergi ke analyze, pergi ke descriptive statistik, pergi ke compare means maksudnya, karena kita datanya berpasangan, maka kita menggunakan pirate sample t-test. Kemudian kita reset dulu, kita masukkan kemasan 1 pada variabel 1 dan variabel 2 kemasan 2. Kemudian kita klik option karena kita menggunakan tingkat kepercayaan 99%, maka kita tulis 99%, continue. Kemudian kita klik OK. Nah, keluar output dari uji pirate sample test kita. Kemudian kita bagian statistik uji tadi kita snipping ketiga dari tabel ini, namun yang kita gunakan untuk statistik ujinya adalah p-value, yaitu 0,292. 0,292. Nah, di bagian yang kedua, statistik uji yang kedua menggunakan Minitab, kita lakukan hal yang sama. Data yang udah kita input tadi, kita klik Start, kemudian kita klik dari Basic Statistik, kemudian kita klik Pirate T karena kita menggunakan uji dua sampel berpasangan. Kemudian kita hapus dulu ini biar tidak ragu. First sampelnya adalah kemasan 1 dan second sampelnya adalah kemasan 2. Balik. First sampel adalah kemasan 1 dan second sampel adalah kemasan 2.
Kemudian kita klik option untuk menentukan confidence intervalnya, yaitu 99%. Karena kita menggunakan uji dua arah, maka menggunakan and not equal. Klik OK, kemudian klik OK. Nah, berikut dari output dari Minitab kita, Pirate T4 kemasan 1 dan kemasan 2. Nanti di snapping aja bagian semuanya, dan kita gunakan p-value untuk uji statistiknya, yaitu 0,292. Kemudian kita menggunakan, kita snipping lagi, masukkan ke laporan untuk Minitab-nya. Dan yang ketiga, kita menggunakan Excel. Kita lihat. Nah, dalam Excel, kita lihat pada modul kita, untuk uji statistiknya yang secara manual, karena kita Excel, maka untuk berpasangan T adalah D bar dikurang D0 per sigma D per akar N. Dan SD-nya akar dari sigma D kuadrat dikurang sigma D yang dikuadratin per N kurang 1. Kita pergi ke Excel, kemudian kita penuhi komponen-komponennya. Yang pertama, data kita adalah data kemasan 1, yang kedua data kemasan 2. Nah, kita membutuhkan D sama dengan X1 dikurang X2, yaitu kita menggunakan sintak X1 dikurang X2. Berarti untuk sheet yang pertama, kita bikin sama dengan LM adalah 23 dikurang 26, menghasilkan ini. Kemudian kita drag saja, tekan tanda tambah di bagian sini dan tekan ke bawah. Sehingga untuk mencari total, kita lihat sum, menggunakan sintak sum, kita drag data dari sini sampai 3. Itulah dari min 13. Dan D kuadrat itu adalah kuadrat dari D ini. Berarti sama dengan kita buat data yang min 3, kemudian pangkat, kita membuat pangkat dengan simbol seperti ini, kemudian 2, karena pangkat 2. Kemudian kita enter. Dah, jika sudah keluar datanya 9, tinggal drag saja supaya keluar data yang berikutnya. Nah, untuk total di sini, berarti kita menggunakan sum. Sum dalam kurung, kita drag data dari 9 sampai 9 lagi. Enter, kemudian keluarlah hasil 143. Nah, untuk mencari T, itu dibutuhkan S. Kita lihat rumusnya. Dibutuhkan S. Rumus S tersebut adalah akar sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat per N kurang 1. Kemudian kita lihat pada Excel, kita butuh N kurang 1, kita butuh jumlah D kuadrat, kita butuh jumlah D yang dikuadratin. N kurang 1 adalah jumlah data ini, sebanyak 15 data. Kita lihat dari 2 sampai ke 16 ada 15 data, berarti dikurang 1, 14. Kita lihat jumlah D kuadrat di sini. Jumlah D kuadrat adalah penjumlahan dari D kuadrat ini. Kita lihat 143 ini. 143 kita masukkan ke sini. Kemudian jumlah D yang dikuadratkan 169 datangnya dari min 13 yang dikuadratin, menghasilkan 169. Kemudian mencari S, kita lihat S itu adalah akar. Sintak akar pada Excel yaitu SQRT. SQRT dalam kurung jadi sesuaikan kurung-kurung di sini ke Excel adik-adik. Kemudian SQRT dalam kurung 1 per, kita lihat 1 per R2 kita lihat ini 1 per, kemudian dikali dengan R3 adalah jumlah D kuadrat, kemudian kita ikuti saja, ini 1 per R2 dikali R3 dikurang R4 per 15. Ikuti sesuai dengan sel adik-adik. R2 merupakan N dikurang 1, R3 merupakan
jumlah D kuadrat dan R4 adalah ini, jumlah D yang dikuadratin per 15. Karena apa 15? Karena jumlah datanya 15. Jadi ikuti rumus S ini dengan rumus ini, tapi untuk menentukan R atau R3 atau R2 atau R4-nya ikuti set adik-adik. Jadi jangan ikutin ini karena di sini belum tentu dengan set adik-adik. Maksudnya R2 di sini adalah N dikurang 1, kemudian R3 di sini adalah jumlah D dikuadratin, kemudian R4 di sini adalah jumlah D yang dikuadratin. Sehingga dapat S, kemudian kita mencari T. T di sini adalah R3. Nah, R3 di sini apa tadi? D, jumlah D yang dikuadratin. Kemudian kita lihat per 20. 20 di sini adalah, kita lihat, nah, jadi yang Kak sebutin tadi, nilai S tersebut, kita ikuti rumus ini, yaitu akar dari 1 per N kurang 1 dikali sigma D kuadrat kurang D yang dikuadratin per N. Dan T, sigma D per N per S akar N. Jadi, untuk mengikuti S ini adalah akar, sintaknya SQRT, dalam kurung 1 per R2. R2 di sini merupakan N dikurang 1, nih 14. Kemudian dikali sigma D kuadrat, itu adalah R3 dikurang dengan sigma D adalah R4 per N, N-nya 15. Sehingga diperoleh nilai S sebagai berikut. Dan T adalah rumusnya sebagai berikut, sigma D per N per S akar N, yaitu sigma D-nya adalah R3 per N-nya 15 per R7-nya merupakan S, ini R7 per akar dari N SQRT dari N15, sehingga di enter diperoleh nilai S seperti ini. Nah, dari sini kita lihat T hitungnya adalah 12,03. Untuk menentukan T tabel menggunakan sama seperti tadi, sintaknya TINIF sama dengan TINIF atau TINV, probability-nya adalah 0,01. Ada kesalahan pada bagian T hitung. T hitung kita menggunakan sigma D saja, tidak sigma D kuadrat. Berarti kita hapus dulu bagian sigma D R3 di sini menjadi min 13. Karena D-nya adalah min 13 dari min sigma D. Kita lihat min sigma D adalah min 13. Berarti kita masukkan min 13 per 15, N-nya 15, per S, S-nya adalah ini, R7, per akar N adalah min 1,09. Dan T tabelnya adalah 2,97. Kita lihat selang kepercayaan atau tingkat kepercayaan adalah 0,01 dan degree of freedom-nya adalah 14 karena N dikurang 1, N-nya 15 dikurang 1. Sehingga kita masukkan ke dalam statistik uji kita, T hitungnya adalah min 1,09 dan T tabelnya adalah 2,98 atau 2,976. Kita masukkan ke dalam laporan kita. T tabelnya adalah 2,97 dan T hitungnya adalah min 1,09. Sehingga pada keputusannya P-value-nya sama-sama 0,297 lebih besar dari alfa 0,01 dan T tabelnya lebih kecil dari T hitungnya lebih kecil dari T tabel, yaitu min 1,094 lebih kecil dari 2,976, sehingga keputusannya adalah tolak H0 atau tidak dapat menolak H0. Sehingga kesimpulannya adalah dari pernyataan tersebut tidak dapat menolak H0, maka tidak ada perbedaan antara penjualan roti sebelum dan sesudah pengubahan kemasan. Nah, sekian dulu materi praktikum kita. Jika belum menonton video ini, silahkan menonton video sebelumnya untuk mengetahui uji independen, sampel tes, atau uji yang tidak berpasangan. Sekian dulu, maaf bila ada salah dan kekurangan. Jika ada yang bertanyakan, silahkan bertanya pada WA atau kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.